Kekerasan verbal dalam karya sastra itu sah saja. Dalam karya sastra ya. Jadi ada orang membuat karya sastra dan dia membuat ada kekerasan verbal seperti itu pun hanya di dalam dialog, tidak di dalam deskripsi. Di dalam dialog dia bisa mau mengatakan apa saja, itu karya fiksi, artinya itu cerita rekaan. Tetapi di luar karya sastra itu tidak bisa seenaknya, meskipun dia seorang sastrawan besar, meskipun dia seorang sastrawan populer, itu tidak bisa dibenarkan karena itu sudah keluar. Itu yang saya katakan tadi, kenapa saya teringat kepada puisinya Joseph Codd yang seorang penyair Inggris yang sangat terkenal. Dia mengatakan begini, saya terjemahkan saja langsung, siapakah Anda? Lantas dia bikin seperti narasi, siapakah Anda? Jawabnya, saya adalah seorang penyair. Apa pekerjaan Anda? Saya membuat syair. Siapa Anda ketika Anda tidak lagi membuat syair? Artinya, Anda menjadi penyair itu hanya ketika membuat syair. Ketika tidak lagi membuat syair, jangan ngaku-ngaku penyair. Jangan ngaku-ngaku bahwa setiap ucapan yang keluar dari mulut Anda itu menjadi syair, tidak. Nah, ini yang saya katakan. Jadi, ketika sebuah kata kekerasan verbal itu diucapkan bukan dalam kerangka sastra, dia tidak bisa dimaafkan sebagai karya sastra, tidak bisa. Itu harus dipertanyakan gitu. Itu yang saya katakan bahwa harus dibedakan. Itu yang saya katakan ada tiga dunia sastra. Jadi jangan karena dia sastrawan semua yang dia katakan masuk ke dalam karya sastra, tidak bisa. Di luar karya sastra, di luar sastra, tidak bisa dikatakan itu sebagai karya sastra. Tidak bisa, betapapun indahnya ucapan itu, kecuali dia mengatakan bahwa itu karya sastra. Kalau saya tidak salah, itu diucapkan bukan dalam rangka karya sastra, tetapi dalam dialog-dialog penghujatan terhadap buku itu. Jadi menurut saya itu sudah kekerasan verbal. Harus diproses hukum, harus diproses hukum. Beda dengan kritikus sastra atau sejarawan sastra, hukumnya bukan hukum diproses hukum seperti pengadilan, tetapi hukumnya lebih kejam sebenarnya karena begitu seorang ilmuwan bercerita bohong, maka hukumannya adalah dia tidak lagi dianggap sebagai ilmuwan. Itu lebih kejam kan, dibandingkan dia masuk penjara. Seumur hidup orang tidak akan percaya lagi, apapun yang dia tulis tidak akan dibaca orang gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan kalimat-kalimat yang saya dengar, kalau itu benar, itu sangat kebablasan ya. Apalagi kalau dia sebagai seorang sastrawan, saya pikir sastra itu, saya selalu mempelajari sastra itu apa. Dia tetap berpijak kepada tiga hal ini. Yang pertama, sastra itu harus punya estetika, punya keindahan, punya etika. Estetika dan etika yang dibalut dalam logika. Nah, itu sebabnya Horacio mengatakan bahwa karya sastra itu harus dulce et utile. Dia bermanfaat dan dia menghibur. Jadi karya sastra itu paling tidak saya setuju ketika Seno Gumiraji Dharma bicara tentang Rendra. Kalau dia melihat bahwa puisi-puisinya Rendra itu tidak ditemukan keindahan, umpamanya dengan berkumpullah para pelacur-pelacur Jakarta, mungkin tidak ada keindahan, tetapi dibaca secara holistik dia punya manfaat. Beda dengan ketika Rendra mengatakan berkumpullah para pelacur Jakarta, itu beda, itu sastra. Dalam karya sastra dia buat. Ini kan bukan dalam karya sastra. Ini kan dalam sebuah dialog. Dialog itu tidak bisa dikatakan karya sastra. Dialog itu kekerasan verbal seperti itu pun saya katakan lagi bahwa dalam karya sastra pun hanya bisa disebutkan kalau dalam prosa itu dalam dialog. Dalam deskripsi itu tidak bisa. Itu etikanya. Ketika Saud bicara, itu tidak dalam konteks sastra, itu adalah satu kekerasan verbal yang sangat kebablasan menurut saya. Dan kalau Saud sadar itu, atau paling tidak Katrin bisa menyadarkan Saud
Catherine yang selama ini juga mengkritik banyak masalah-masalah gender, Saud harusnya menyesali itu, minta maaf lah dan sadarkanlah orang-orang yang selama ini mendukung dia, anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa, ikut-ikutan. Itu yang membuat saya sedih sebenarnya, karena saya membaca, aduh ini anak-anak muda yang sudah dalam tanda kutip menuhankan Saud, sudah menabikan Saud. Itu membuat saya sedih gitu, karena ikut-ikutan menghujat, ikut-ikutan bicara, dan seperti orang yang paham sekali dengan masalah gender, masalah sastra, itu kan memilukan. Jadi dia tidak paham apa itu, bagaimana perempuan, bagaimana gender. Jadi itu saja. Jadi saya hanya meminta kesadaran Saud itu dari betul-betul dari batinnya, dari nuraninya, jangan kesadaran hanya sekedar kesadaran saja. Ya, dia memang harus minta maaf kepada Fatin, khususnya kepada perempuan Indonesia umumnya.